Kenapa teman-teman Melanesian Hip Hop Yogyakarta nih mau repot-repot bikin acara ini? Apa alasan dibalik acara ini sih? Iya. Itu di flyer ditulis kopu 1000 apa kopunya 1000 gitu ya. Nah iya, itu ceritain dong, itu gimana tuh? Yo, selamat datang kembali di Hip Hop Already Walk That Talk. Bersama saya Tuhan 13 dan juga Yako. episode kali ini kita Ada siapa? akan ngajak ngobrol teman-teman yang coba memanfaatkan hip hop sebagai platform untuk membantu teman-teman yang lain, tapi lewat ranahnya aktivasi acara. Langsung aja kita kedatangan teman-teman dari Melanesian Hip Hop Yogyakarta. Halo. Hai. Halo. Apa kabar Ada teman-teman? siapa di situ? Tolong diperkenalkan satu persatu. Yang sebelah kanan nggak usah ya. Yang cowok nggak usah itu. Yang cewek aja. Bukan. Karena telat tadi. Kalau di kelas saya telat masuk itu biasanya nggak diabsen. Siap Oke, Bu, oke. siap Bu. Udah telat 15 menit belum Bu? Oke. Ya, saat malam ada siapa di situ? Aku dulu atau Kak Travis dulu? Kak Travis? Saya sekarang bukan nama Travis lagi, Gilbert. Aku Oh. nama Gilbert. Gilbert. Oke. Terlalu banyak. Ya. Jadi ada Kak Uncle Gilbert, D. Agolti, siap, dan ada Mei Chelsan. Mei. Iya, Mei. Panggilnya Mei ya. Oke. Iya, panggilannya Mei. Jadi kalian di Lahir sini- bulan Juni tapi kasih nama Mei. Aduh Gilbert, coba diam dulu kamu Gilbert. Oke, jadi ini teman-teman mewakili Melanesian Hip Hop Yogyakarta nih ya. Iya, benar. Oke, nah langsung aja dijawab pertanyaan yang paling penting. Jadi acara kemarin itu untuk Duga dan juga Intan Jaya itu ada di tanggal 20 Maret 2021. Iya. Sebenarnya akhirnya kejadian atau dipospon? Postpone. Oke. Jadi jadinya ditunda besok. Bakal kelaksana besok sore. Besok sore sebentar. Tanggal 25 berarti ya? Iya, 25 sore. Oh, oke. Jadi sebenarnya pada saat ini di air itu ditayangkan sebenarnya emang sudah berjalan ya. Oke, Iya. nah, itu aja. Kenapa teman-teman Melanesian Hip Hop Yogyakarta nih mau repot-repot bikin acara ini? Ini ada yang inisiasinya siapa, dari mana sih? Apa kalian berdua aja kah atau ada teman-teman yang lain, dan apa alasan dibalik acara ini sih? Iya. Ini aku jawab ya. Sebenarnya ini tuh bukan event pertama kita Melanesian bikin galang dana kayak gini. Dulu awal-awal pernah banjir bandang Sentani, terus gempa Maluku, itu kita buat event kayak gini juga. Kita kerjasama sama kafe, dan dari pihak kafenya itu kayak welcome, ngasih stage, ini terserah kalian mau apain, mau gimana, itu terserah kalian kayak gitu. Terus terakhir sebelum yang event tanggal 25 itu, kita tahun lalu sempat buat juga sebelum corona itu. Kita sempat buat sebelum lockdown Jogja itu, kita sempat buat juga, itu buat Nduga juga. Cuma waktu itu dadakan tanpa ada persiapan. Kebetulan saya kenal sama tim yang mau ke Nduga, terus saya dikabari, terus saya tanya teman-teman, siap nggak? Dan waktu itu mereka siap. Nah, kalau yang tahun ini kebetulan saya tuh masuk tim yang Nduga itu juga, yang dari Jogja. Nah, setelah habis rapat, saya tawarin sama teman-teman tim kalau mau collab sama Melanesian gimana. Biasanya anak-anak seneng kalau untuk event kemanusiaan kayak gitu, mereka selalu siap. Karena udah pernah saya tanyain, kalau kita bikin acara reguler tapi itu untuk kemanusiaan mau nggak? Dan mereka mau banget gitu. Jadilah tercetuslah event yang tanggal 25. Oke, jadi rupanya udah sering dilakukan ya untuk Iya. kegiatan-kegiatan yang menggalang dana. Sifatnya selalu untuk penggalangan dana ya berarti ya? Iya. Oke, nah kenapa maksudnya ini akhirnya kan sekali lagi pada saat ditayangkan ini teman-teman ya memang ini sudah berjalan, tapi pada saat ini direkam memang belum, jadi kita nggak bisa tanya bagaimana jalannya lancar acaranya ini, jadi kita lebih fokus kepada
kenapa isu ini yang diangkat Diangkat. untuk digalang dana. Nah, kenapa tuh Mei untuk Duga dan Intan Jaya? Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa ada konflik konflik bersenjata berdarah di mana ada pengungsi Duga yang akhirnya ke daerah-daerah dari tahun 2018 ya kalau nggak salah ya. Benar, konflik benar, tersebut Desember 2018. sampai pengungsinya itu harus ke daerah-daerah sekitarnya gitu, dan sampai sekarang konflik itu belum terselesaikan, di mana pemerintah, DPR, MPR dan Gubernur Papua itu seperti akan tutup mata gitu akan hal ini ya. Benar, Kak. Nah, gimana boleh kalau dari Mei sendiri bisa diceritain kenapa emang fokusnya untuk penggalangan dana kali ini ke para pengungsi Duga dan juga Intan Jaya? Yang pertama, karena saya berasal kan dari Papua, jadi dan Melanesian ini kan kumpulan, kalau yang Melanesian Hip Hop ini kan kumpulan anak-anak dari Papua, Maluku, NTT, di mana kita tuh dari ras yang sama kayak gitu. Maksudnya ini di luar dari segala macam, kita tuh dari timur kayak gitu. Jadi pengennya ini kita anak-anak walaupun merantau di luar, kita nggak pernah lupa apa yang terjadi di daerah kita, dan ini suatu isu yang dalam tanda kutip itu tenggelam banget kayak gitu. Even pengungsi tuh udah ngungsi dari 2018 tapi kayak nggak ada, kayak baik-baik aja, kayak nggak ada, padahal di sana mereka tuh menderita gizi buruk, kelaparan, belum lagi penyakit di pengungsian, belum lagi mereka nggak mendapatkan fasilitas yang ada. Jadi maunya kita ini lewat hip hop, kita mau menggiring opini teman-teman biar teman-teman tahu kalau Papua nggak seperti yang kalian lihat, nggak sebaik-baik itu aja. Pengungsinya ini masih ada dan mereka masih merasakan dampak sampai sekarang kayak gitu. Jadi biar kita tahu kalau saudara-saudara kita di sana juga itu lagi susah kayak gitu. Lebih ke kayak ya ini anak negeri jangan lupain negerinya lagi kenapa, negerinya kayak kenapa kayak gitu. Ya, oke. Nah, sebenarnya Duga dan Intan Jaya sendiri itu di Papuanya itu di daerah di mana sih? Mohon maaf, aku agak buta geografi nih. Itu dia tuh di bagian pegunungan, ya, dekat sama Wamena kayak gitu-gitu. Jadi pengungsinya sebenarnya terbagi ke beberapa titik lokasi. Ya. Cuman ada beberapa lokasi itu yang susah dijangkau. Nah ini kita maunya maksudnya jalan pelan-pelan dulu yang bisa kita jangkau dulu, sembari menggiring opini teman-teman. Maksudnya harapannya dari event ini tuh nanti bukan cuma kita aja yang ngadain, ada lagi kesadaran yang lain, timbul lagi pergerakan yang lain, jadi nggak mati. Amin. Berlanjut terus. Amin. Kayak gitu. Jadi nggak mungkin mengharapkan kita yang ini bisa menjangkau ribuan pengungsinya, nggak mungkin. Jadi harapan kita ini tuh cikal bakal biar ada generasi, ada gerakan-gerakan lagi, ada anak-anak muda timur yang mau sadar dan mau lihat kembali ke sana. Ya. Amin. Nice. Amin. Tapi sendiri kemarin kenapa eventnya sempat dipospon sih dari tanggal 20 ke tanggal 25? Itu ini sih mungkin karena ini event pertama yang kita lakukan pas COVID. Jadi jujur aja selama waktu ngurus-ngurus event sebelum-sebelumnya kita nggak ada ngurus surat-surat izin. Biasanya itu pihak kafe yang ngurus izin. Cuman kemarin itu pas flyer kami naikkan dari acaranya rencananya malam minggu. Dari hari Kamis tuh kita udah nyebar-nyebar flyer, udah naikin ke story segala macam. Nah hari Sabtunya lagi didatangin sama pihak Satgas kayak gitu. Mereka minta surat tembusan dari gugus COVID kayak gitu. Mungkin karena lagi COVID, jadi mereka butuh bukti nyata aja nih kalau udah ada izinnya, kalau pengen nyelenggarain acara ini. Takutnya berkerumun kayak gitu. Oke, jadi akhirnya yang mengurus surat izin tersebut dari pihak kafe atau dari Melanesian? Melanesian. Oh, dan itu harus tembus dari Satgas, terus kemudian sampai ke kepolisian juga, atau cukup di Satgas saja udah cukup? Enggak, jadi kalau sistemnya di Jogja itu kita ngurus ke kantor Kapanewon Depok, itu kecamatan. Ya. Nanti dari sana saya dikasihin formulir, di mana formulir itu nanti ada berupa pernyataan yang akan ditandatangani kepala duku sama lurah. Ya. Sama dari pihak Melanesian sebagai penyelenggara. Nanti formulirnya dibalikin ke Kapanewon Depok lagi. Kemudian nanti dari Kapanewon keluar surat, nanti suratnya tebusan ke Kapolsek sama Koramil setempat seperti itu. Oke, dan dari situ udah cukup. Jadi cuman datang ke satu instansi aja
Terus itu suratnya Benar. sudah berupa tembusan Sudah, ya. Iya, benar. Oh, syukurlah nggak terlalu berbelit-belit ya sebenarnya ya secara birokrasi ya. Tapi yang penting surat izin itu harus keluar. Nah, itu sih yang memang Iya. jadi persyaratan sih Pi untuk bikin event di era pandemi ya, Iya, apalagi di era untuk zona-zona merah, kuning, hijau. Betul banget. Ya. Benar. Oh, syukurlah kalau misalnya akhirnya surat izin itu keluar dan tanggal 25 kemarin sudah berjalan ya eventnya. Iya. Oke. Kalau dari teman-teman Melanesian Hip Hop Yogyakarta sendiri, ini ada berapa sih yang runningin acara ini? Apakah kalian berdua kah? Wah, Uncle T lagi kabur lagi. Uncle T kemana sih Uncle T kabur nih? Wah, dia nih baru Dia ada. tahu mau ditanya dikabur. Nah, jadi totalnya tuh kalau teman-teman Melanesian Hip Hop di Yogyakarta tuh ada berapa sih yang akhirnya ikut membantu menyelenggarakan acara ini tuh ada berapa orang sih totalnya? Uncle T coba Uncle T yang jawab deh. Iya, kalau di organisasi di komunitas sih banyak, itu banyak kan. Cuman kalau yang untuk ngurusin event ini, untuk kegiatan amal ini buat besok, panitianya terbagi sekitar 10-20 orang. Ada bagian tim flyer, terus ada yang ngurusin ini. Tapi si Dokumentasi. Mei itu ya salah satu, ya gimana ya, salah satu Wonder Woman di Melanesian lah. Nah, Untuk iya. semua aktivitas kegiatan ini itu diambil alih full sama dia, dan memang big support banget buat saudari saya hip hop Melanesian yang satu ini, Mei Chels ini. Salut. Salut Karena buat Mei yang lahir di bulan Juni. Salut. Iya, namanya Mei lahirnya Oke. bulan Juni. Jadi untuk kegiatan ini mungkin kemarin ada sedikit urusan apa yang belum terselenggara, itu mungkin dari pihak gugus COVID atau mungkin dari pihak warga sekitar gitu. Itu ada trouble dikit karena mungkin musim-musim pandemi, terus didatangin beberapa dari Satgas COVID, terus minta ngurusin ini, ngurusin itu, ngurusin ini. Makanya ya udah, daripada nanti kita ngambil resikonya agak gede, mending kita Ngurus dulu. take down dulu flyernya, terus kita lanjutin ke hari yang berikutnya. Dan itu Mei, wah, bolak-balik sana sini, aduh, terus story-nya tuh memang the best. Oke. Semalam baru habis curhat dia tuh, wah memang kamu terbaik Mei, serius. Tapi You're the Wonder Woman. kendalanya apa tuh Mei? Maksudnya tadi kan kalau gue sempet nanya, ternyata cuman harus datang ke satu instansi aja terus udah gitu. Tapi barusan Uncle T agak colongan nih bilang harus bolak-balik sini sana nih. Boleh di-spill dikit nggak Mei? Supaya Ternyata kalau nggak teman-teman memang ada yang mau bikin event tuh bisa belajar dari ceritanya Mei gitu. Ternyata nggak sesimpel yang dijelasin di Kapanewon itu, Kak. Oke. Nggak sesimpel itu ternyata. Aku kira udah kesini nanti ini ke duku, ini ke ini, udah kan cuma 2 tanda tangan yang kita butuhin. Ya. 3 tanda tangan sama dari bagian Melanesian sebagai penyelenggara. Ya. Intinya cuma butuh tanda tangan duku, kelurahan. Ternyata nggak sesimpel itu. Datang ke duku mintanya gini, mintanya ada surat harus dari RT RW, harus kafenya itu bawa surat izin apa, harus kok repot kataku. Ya. Padahal kan konsepnya, kita konsep acaranya sama seperti live musik di kafe-kafe seperti biasa. Kita nggak ada yang gimana-gimana, anak-anak cuma manggung, kita jalanin kotak. Maksudnya konsepnya kita kan simple banget itu, kayak orang kalau live akustikan di kafe-kafe kayak gitu. Ya. Ternyata nggak segampang itu. Jadi saya harus balik ke pihak kafe, nanyain ke pihak kafe, terus pihak kafenya bantu ngurusin ketemu Pak Duku lagi kayak gitu. Oke. Jadi emang ada bantuan dari pihak kafe dan kemudian ternyata maksudnya pada saat itu akhirnya emang harus ada beberapa surat ya dari RT RW lah segala macam yang harus menjadi persyaratan. Lagi ya kayak gitu. Okay. Dimintain identitas. Ya. Jadi maksudnya ternyata nggak segampang yang kami pikirkan ketika dijelasin sama Satgas COVID di tempat. Iya. Dijelasin sama pihak keamanan, kan kata mereka, ini tenang aja, ini tinggal gini nanti ketemu bapak ini di sini. Oh iya, benar saya ke Kapanewon itu gampang. Saya ketemu bapaknya jelasin udah, tapi ternyata ke bawah-bawahnya urusan birokrasinya nggak segampang itu. Cuman ya menjadi pelajaran buat kita sih, ternyata kalau ngurus event di era pandemi kita harus lebih prepare, ada birokrasi yang harus diurus sebelumnya. Ya ini jadi pelajaran sih.
Ya, mungkin concernnya karena eventnya ditakutkan menghimpun massa yang banyak, Iya. terus kemudian Benar. bagaimana dengan prokesnya ya kan? Iya, benar. Apakah bisa jaga jarak? Takut menimbulkan klaster baru ya, gitu. Iya, Tapi benar. masih untung sih izinnya keluar ya, syukurlah izinnya keluar. Iya. Karena beberapa di area di Jakarta itu memang Benar-benar kalau yang di enggak. zona merah nggak Yap. bisa keluar. Zona kuning itu terbatas sekali gitu, dan zona hijau mungkin bisa, tapi di Jakarta sendiri kayaknya zona hijau tuh nggak ada. Nggak ada, Gitu. benar. Ha-ha. Jadi syukurlah kalau misalnya akhirnya bisa keluar walaupun memang berbelit-belit ya. Iya. Wow. Jadi Oke. pelajaran sih berarti. Berapa kalau hari next tuh Mei ngurusin ya? Itu ke Kapanewon hari Senin ketemu Pak Duku, Selasa, Rabu. Tapi pas ke Kapanewonnya dipercepat, maksudnya suratnya langsung ini dipercepat. Maksudnya nggak, sebenarnya kalau di bagian Kapanewon mereka nggak mempersulit sih. Ya. Tapi pas di bawah ya untuk ngumpulin Iya. surat-surat Iya. perintilan-perintilan ini nih yang Iya, lumayan ya. benar. Ketemu ini, ketemu itu Iya. PR banget sih Pi sebenarnya. Betul. Kalau Dan butuh Iya. kesabaran luar biasa kok ya. Betul, makanya Iya, salut PR buat buat Mei. kita untuk Akhirnya mengadain surat event. itu rilis gara-gara lo. Kalau enggak anak-anak nggak jadi manggung, nggak ada penggalangan dana nih. Padahal mereka udah ngebet banget mau manggung, pas hari dibatalin. Miku ini kan itu bisa langsung ditandatanganin, mereka semua kan ada katanya gitu. Ya nggak segampang itu ngurus birokrasi kan. Jangan komplain-komplain, temenin itu Mei, nemenin nggak kemarin? Saya kemarin nggak sempat nemanin, tapi saya lihat pergerakannya dia Kamu luar apa biasa. alasan, Uncle T? Uncle T kan sibuk Kak. Alasan saya ketiduran. Aduh, contoh yang baik sekali. Oke, ya Ya, kemarin akhirnya keluar. kemarin Nah, ini pas ada sedikit kegiatan di luar juga kan, jadi nggak sempat ngebantuin Mei. Cuman kalau untuk lewat komunikasi ya tetap jalan Iya, terus, tetap itu jalan. pasti. ya Tetap support moral kontak-kontak ya. ke mereka. Iya benar. Iya, Oke. masih support terus. Apakah ada tambahan dari tanggal 20 ke tanggal 25 itu kan kemarin udah ada Uncle T, terus ada Ada line up-nya lah ya. Gerald, Iya. ada Raymond, ada Pablo Ocal. Onco. Pablo Ya, Ocal, Onco. Cecilino, Nah. Manggurebe. Ya, apakah ada tambahan lagi line up di tanggal Enggak. 25? Oh, udah Enggak. cukup itu ya. Oke, Ya, dibatasi karena juga sih. iya, karena kita membatasi biar kelarnya kan kalau di random acara itu kan emang kita batasinnya sampai jam 9, cuman mentok-mentoknya setengah 10. Jadi kita emang nggak ada penambahan lagi biar nggak menimbulkan kekurang kepercayaan dari yang mengeluarkan. Jadi emang kita batasi seadanya aja, maksudnya bukan seadanya tapi ini aja gitu. Jangan kalau nerima terus kan malah molor acaranya. Ya. Betul. Itu di flyer ditulis kopu 1000 apa kopunya 1000 gitu ya. Nah, iya, itu ceritain dong, itu gimana tuh? Apa tuh? Itu slogannya tim Jogja. Tim yang di sini Nduga untuk pengungsi Nduga. Jadi sebenarnya itu ada typo dikit tuh di flyernya. Harusnya kalau yang tim Nduga slogannya kopu 1000 bisa bantu Saka. Jadi tanpa rupiah, tanpa ada tulisan rupiah di depan. Oh. 1000 itu kalau dari tim sih 1000 itu bisa berupa apa aja. Entah orang mau tafsiran 1000 langkah, 1000 aksi, 1000 rupiah, itu tergantung. Cuman karena di flyer kita udah naik gitu ya, udah nggak apa-apa. Ikut tafsiran orang-orang aja. Cuman itu slogan tim ya. Jadi mestinya nggak ada rupiahnya itu ya? Iya benar. Kopu 1000 bisa bantu Saka. Entah 1000 itu mau diartikan aksi atau apa. Intinya 1000 itu mau kamu jadiin apa buat pengungsi di sana kayak gitu. Untuk penyalurannya sendiri nantinya akan seperti apa sih? Apakah di sana memang ada teman di Nduga dan Intan Jayanya atau diantar langsung atau memang ada posko-posko tertentu sih? Oh, kalau di Jogja emang kita bentuk tim, terus poskonya emang di tempat saya, di kontrakan saya, base campnya, karena kita menerima donasi dalam bentuk pakaian juga. Jadi ini udah lumayan sih, mungkin hampir 100 kilo pakaiannya yang terkumpul. Terus kita sembari bikin penggalangan dana juga, ada juga yang langsung transfer ke nomor rekening yang tersedia. Kemudian kalau untuk penyaluran ke sana, kebetulan di tim ini itu ada yang biasanya ngurus kontainer. Jadi satu kontainer dikirim, biasanya punya link ke sana. Jadi nanti kita penyalurannya lewat dia, barang dikirim ke Jayapura. Nanti di Jayapura ada teman-teman di sana yang terima. Mereka nanti meneruskan ke teman-teman yang di Wamena yang punya akses ke sana, nanti disalurkan sama mereka yang di sana. Seperti itu.
Sebenarnya kalau secara jalurnya udah sistematis banget ya, teman-teman ini udah paham betul apa yang mereka lakuin sih. Tapi apakah bentuk galang dana yang teman-teman Melanesian Hip Hop ini lakukan bentuknya cuma event kah, atau mungkin nantinya akan ke arah merchandise kah, atau mungkin bikin live streaming di YouTube teman-teman bisa saweran kah? Bakal berkembang nggak sih galang dananya? Itu dalam rencana sih Bang, mau diomongin Nice. sama anak-anak. Itu dalam rencana, soalnya pas kita kumpul buat omongin event ini, kita kumpul buat ngomongin, terus mereka tuh ngomong, sebenarnya bagus ya kalau kita bikin reguler, misalnya tiap bulan, dan itu untuk aksi kemanusiaan kayak gitu. Terus saya bilang, ya itu boleh nanti kita pikirin bareng-bareng, entah nanti mau konsepnya seperti apa. Tapi dari mereka seperti udah ada feedback, mau pengen ada pergerakan seperti itu. Menarik sih, menarik. Tapi mungkin bisa dipikirkan opsi untuk sementara ini waktu pandemi, bisa dipikirkan opsi online mungkin ya. Iya, seperti itu sepertinya. Jadi Maunya teman-teman online. berkumpul di satu rumah, performnya di situ aja, studio set yang minimalis tapi asik dilihat. Teman-teman bisa, kan maksudnya kan kalau kayak kita lihat kayak Mardial tuh, dia suka bikin live Ya, streaming tapi betul. teman-teman bisa Oh, langsung iya. saweran Ya, gitu. saweran Bisa sih. langsung menyumbang pada saat acara itu berlangsung. Betul. Jadi nggak dibutuhkan peralatan Izin. yang canggih-canggih, nggak terlalu dibutuhkan Tapi sound sebenarnya. kayaknya mesti Yap, dipikirin ya. yap. Heeh. Tapi kalau gue rasa sih teman-teman Malaysian Hip Hop harusnya orang-orang yang punya kapasitas di bidang itu sih. Ya, Tapi bisa dikembangin ke arah sana mungkin ya. betul. Jadi Ya, Indonesia siap, bisa Pak. nonton juga kan? Iya. Siap. Makasih Dan Bang, bisa makasih masukannya, nanti biar bisa diomongin sama saweran anak-anak. juga. Iya, Atau benar. merchandise nih Uncle T, ada bajunya gitu, galang dana. Kerjasama dengan distro Siap, siapa Bang, di Jogja. Siap didiskusikan sama anak-anak dan dilanjutkan. Ya, mungkin ya Uncle T main gitar lagi gitu di atas gunung lagi gitu Keren. kan gitu. Dia itu apa? Wah, Manggungnya main gitar. Nah, itu Emang. Beda ini teman sama Jimi Hendrix dia. Udah iya. udah ini Bang, dia tuh udah multi talent banget, udah jam terbangnya udah. nah, mulai terus. Iya, terus, benar. terus. Tapi jangan telat kalau datang ya interview ya. Tapi totalnya ada berapa orang sih teman-teman di Melanesian Hip Hop? Total keseluruhan Bang, Ya, banyak banyak banget. berapa banyak? Kalau Puluhan lah. untuk 2 tahun, kalau untuk dua Ya, 2 tahun tahun terakhir sih belum sempat didata ulang semua sih. Kemarin 2019 rencana mau didata ulang semua. Iya. Cuman banyak yang pulang juga, terus yang stay di sini juga beberapa, makanya kita belum sempat ngedata. Terus 2020 rencananya mau data ulang juga, cuman ya nggak bisa diajak buat ngumpul bareng Nggak bisa ngumpul waktu makanya itu. masih ditunda nih. Semoga besok kita bisa kumpul bareng, terus kita bisa Data buat ulang untuk anak-anak yang di apa ya, sini. dokumentasi sama data. Soalnya kan data ulang talentnya banyak anak-anak. banget nih ya. Iya Bang, banyak banget. Iya banyak. Ya mungkin bisa jadi kompilasi gitu, kompilasi Melanesian Hip Hop gitu. Seru Itu juga kemarin nih. diomongin sama Uncle T rencananya. Uncle T jangan Sempat- rencana terus. Katanya mau kayak gitu. Iya. Kok kagak rencana bang, udah ready, udah siap. tinggal Cuman ready, udah tinggal digas ya? Partisipasi masing-masing ini kan person, terus belum lagi punya kesibukan masing-masing. Ya. Susah nyamain jadwalnya. Iya. Jadwalnya aja sih bang. Kalau Harus ada yang seandainya punya ngegas. jadwal yang pasti untuk kumpul Iya, bareng, bener kayak harus ada yang ngegas. pasti Harus ada yang ngegas. Ini ngegas. Karena maksud Itu. Jam kamu Uncle T. terus. maksudnya karena tadi kan Uncle Tis dia sebenarnya udah bilang ready. Nah, kalau ready tuh udah tinggal injek gas kan gitu. Jadi emang harus ada yang Bener. kalau orang Jawa bilang tuh gusah-gusain gitu loh, yang Bisa yang gusain. ayo gitu, dorong-dorong Tutwuri Handayani gitu. Didorong dari belakang Iya. gitu ya. Iya betul. Nah, ya bagus lah kalau misalnya ternyata memang akan ada sesuatu ya, kompilasi gitu, karena kapasitasnya sudah ada. Teman-teman itu kan emang udah nggak hal baru ya yang berhubungan dengan musik gitu loh. Nah, tinggal didorong ke arah yang lebih lagi nih eksekusinya untuk bisa menghasilkan sesuatu, mungkin ya itu tadi dari situ bisa menggalang dana untuk lebih lagi untuk teman-teman yang ada di Nduga dan juga di Intan Jaya. Amin. Oke. Tapi sebenarnya ada perbedaan nggak sih antara
kan sebenarnya ada Melanesian Hip Hop. Terus ini Melanesian Hip Hop Yogyakarta. Ini cabang aja berarti yang lagi di Yogyakarta gitu ya? Enggak, itu Melanesian Hip Hop Yogyakarta itu cuman satu aja itu. Iya, Awalnya kan kita buat cuman sini aja. Melanesian Hip Hop. Awalnya kita buat Melanesian Hip Hop mencakup semua daerah kan. Oke. Tidak menutup kemungkinan yang di luar Jogja. Nah, setelah dibentuk berjalannya waktu, oke lah coba kita buat untuk di Jogja. Ternyata Melanesian Hip Hop ini langkahnya pertama dari kota ini, dari Jogja. Makanya kita buat Melanesian Hip Hop Jakarta. Oh, oke. Jadi sebenarnya kalau kita bawa nama Melanesian Hip Hop, ya udah bisa buat siapa aja. Gitu, tapi memang kenapa ada Jogja, ada YK di belakangnya itu ya karena memang diinisiasi di dari Jogja. teman-teman di Dari Jogja. Jogja. Iya. Menarik. Tapi siapa yang punya ide pertama kali untuk bikin Melanesian Hip Hop? Itu Uncle T, Karizo, Karizo ada di Ugal Jogja juga kan? Dulu kan mereka yang penggagasnya Bang Uncle T, Karizo, Ugal Tribal, Lizlo, Lazy Beat, Oke. Ukam Maniksi. Ukam sekarang di mana Ukam? Lagi di Jogja sini sih Bang. Oh. Jadi penggagasnya awal-awal tuh Uncle T ya. Kenapa Uncle T bikin Melanesian Hip Hop Uncle T? Ya kalau saya sih berawal ya kita kumpul semua anak-anak, kumpul semua teman-teman, saudara-saudara dari sana semua yang mau berkarya, kita kumpul buatin satu wadah untuk kita gas. Buatin wadah. Nah ternyata kok ditarik ulur ke belakang, loh kayaknya Melanesian cocok nih, NTT, Papua, Maluku, Sulawesi Tenggara, wah. Dan Melanesian Hip Hop juga ada beberapa saudara-saudara dari luar kota juga. Makanya kita ya terbuka saja, ini rumah buat siapa saja yang mau bergabung boleh. Jadi, kita juga anggotanya nggak semuanya anak-anak Maluku, Papua, NTT, ada juga yang dari Jogja sini. Ya kan Uncle T, DJ kita tuh. Si Metlo. Ini DJ hip hop andalan. DJ DS Dito, Mas Dito. Oh. Mas Dito kan asli Jogja. Dito, Nah, tapi dia tuh gabung sama Melanesian. Oh, jadi sebenarnya memang nggak harus dari latar belakangnya dari Melanesian, ya kan? Tapi bisa gabung ya sama Melanesian ya. Bisa. Iya. Wah, berarti benar-benar menghargai perbedaan. Itu ya. kami selalu terbuka. Keren berarti. Oke. Right. Itu apa sih tadi Om Uncle T itu kambing? Apa sih anjing? ini nggak bisa tenang, makanya ngurusin ini gigit terus dia. Itu apa sih? Itu apa? Guguk. Oh, Kayak kambing tadi aku lihat. Itu apa sih Puk? Bukan sih. Bukan. Guguk. Kayak gitu sih. Kan gelap nggak kelihatan ya? Iya. Hitam dia. Tuh, lucu banget. Lucu lagi. Ini anggota Melanesian Hip Hop juga nih dia nih, bodyguard. Wah, ini kambing tadi. guard. Dikit lagi suaranya disampling itu Orang dijadiin sih. beat. Oh sudah, kalau untuk disampling udah disampling, Grace. Udah disampling ternyata. Hip hop. Hip hop never die. Harus tetap hip hop. Oke. Tapi kalau di teman-teman di Jakarta sendiri ada nggak sih kayak perwakilan Melanesian Hip Hop Jakarta gitu, ada nggak sih? Kalau yang di Jakarta pokoknya siapa saja sih, pokoknya kalau untuk anggota, soalnya kan kita nggak nentuin anggota siapa-siapa, nentuin ini enggak, kita kan lebih kayak basicnya kekeluargaan. Oke. Jika merasa ini keluarga, merasa sebagai bagian dari Melanesian, ya udah berarti kamu bagian dari Melanesian, asal mau merasa memiliki keluarga ini kayak gitu. Oke. Nah, Iya. berarti masuk ke pertanyaan dari aku. Berarti kan untuk event ini kalian mungkin membutuhkan volunteer ya, Iya. untuk bantu-bantu gitu. Nah, siapapun boleh ya untuk Iya. step in. Nah, ini kebetulan juga teman-teman kalau misalnya memang pada saat ini ditayangkan memang sudah terjadi eventnya, tapi untuk kedepannya kalau ada teman-teman yang mau bantu-bantu bukan rapper pun itu Boleh. bisa ya. Hubunginnya Boleh. kemana tuh? Ke saya. Oke, ke kami itu apakah melalui Instagram
Instagram boleh. Oke, nanti bisa di-share ya Yang di paling sini. Akunnya Kame ada di sini, di situ juga. Pokoknya hubunginya kami aja ya, jangan hubungin Uncle T, nanti kamu diajak mabuk nanti. Iya, Jadi volunteer. Gak jadi kerja. Karena mungkin ada teman-teman yang gini kayak tadi mungkin kopus 1000 gitu kan, belum Iya. tentu mungkin diartikannya gue nggak punya, Sebagai uang. belum punya uang nih yang bisa didonasikan, tapi bisa dengan tenaga, Tenaga, waktu, Buah pikir. Iya betul. Iya, benar. Semuanya welcome. Terbuka berarti ya. Bener, sangat-sangat welcome buat semuanya. Nice. Wow. Mudah-mudahan nanti begitu ini udah dibuka semua kita bisa hadir ke eventnya Melanesian Hip Hop ya kok. Amin. Ya. Kita tunggu ya, Uncle T. Ditunggu ya, Langsung ditunggu. Jangan ditunggu, diundang bukan ditunggu. Diundang. Iya tapi maaf saya satu paket ya, saya ikut. Oh, Itu harus 13 aja. Harus bareng Hip Hop Hore. Jadi acara Melanesian Hip Hop nanti kita bisa siarkan secara langsung lewat Hip Hop Hore. Biar kita aja jadi hostnya nanti. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Mudah-mudahan ya dana yang terkumpul di tanggal 25 kemarin itu bisa menjadi rezeki ya, berkah untuk teman-teman yang Amin, ada di amin. Duga dan juga di Intan Jaya, dan gerakan seperti ini tidak hanya muncul di Yogyakarta tapi juga di daerah-daerah Amin, manapun amin. dan Amin, dalam amin, bentuk amin. apapun. Apapun ya. Amin. Oke. Salut buat teman-teman sudah Salut. menginisiasi gerakan movement ini. Ya, Siap. semoga lancar. Udah Amin. lancar sih mudah-mudahan ya. Nggak ada Terus yang berjalan terjadi, pokoknya. Terus Untuk berjalan ke terus. depan-kedepannya. Siap. Ya. Oke, sehat selalu teman-teman. Mungkin Thank you ada banget ya. mungkin Ya. ada yang mau Titip salam atau disampaikan shout out? gitu. Saya mau titip salam buat siapa lagi? Saya pokoknya titip salam buat semua makhluk yang ada di muka bumi. Oke. Siap. Titip salam buat semuanya ya. Tetap berkarya, tetap jaga kesehatan di musim pandemi ini. Semoga pandemi cepat berlalu dan kita kumpul bakar-bakar Amin, rame-rame. Amin. Amin. Oke, Kame. Aku mau titip salam buat teman-teman Melanesian yang udah pulang, yang di luar sana, mau Karizo, Gal Tribal yang lagi nggak di Jogja, kakak Vian Octavian, TOP, abang Lazy Beat, abang-abang semua yang penggagas Melanesian yang selalu ngedukung kita, ngedukung adik-adik buat selalu support, dan semua warga Papua, Maluku, NTT, terima kasih supportnya semuanya. Baik. Terima kasih teman-teman. So, maju Siap, terus, gas sama-sama. terus. Oke. Kas bakar. Bakar, harus tetap kasih menyala, bakar. Uncle T bakar terus gitu. Terima kasih. Oke, Yo, bye. sama-sama. Makasih kayak Bye. Koboki. Bye-bye, Kame. That was Melanesian Hip Hop yang membuat satu pergerakan untuk membantu saudara-saudara kita di Nduga dan Intan Intan Jaya. Jaya. Wow, ini satu hal yang patut untuk ditiru ya kok. Iya, karena konfliknya emang masih terus sampai sekarang tuh belum selesai, Pi. Gitu loh. Kan keadaannya tuh bener-bener memprihatinkan karena nggak ngomongin cuma fasilitas yang tidak memadai, tapi juga banyak terjadi kekerasan, pelecehan, Ya, gitu. betul sekali. Di pengungsinya gitu. Jadi Betul. mudah-mudahan ini bisa menginisiasi teman-teman di daerah lain ya untuk membantu apapun sebenarnya, apapun isunya itu kita bisa menjadikan hip hop itu sebagai kendaraan kita. Betul. Gitu. Kan mungkin kita juga pernah dengar bahwa musik tuh ngebawa perubahan. Event ini juga salah satunya sih. Ya. Lewat musik mereka ngasih perubahan. Mungkin untuk beberapa orang nggak signifikan, tapi ini impactnya besar banget sih menurut gue. Jadi gue dan Yako pun jadi ikut teredukasi. Orang-orang di luar sana juga akhirnya buka mata. Ya. Jadi ini satu hal yang patut ditiru sih. Sekecil apapun menurut gue itu adalah sudah suatu yang bisa membantu lah Yes. orang-orang di luar sana ya. Jadi nggak ada yang percuma. Gitu. Kalau ada bilang, cuman bikin gitu, nggak ada yang percuma. Ya, you cuma walk doang, Iya, nggak ada talknya. Kalau di mereka walk the talk. Makanya ada di sini. Yes, it is. Alright, so thank you so much for watching teman-teman. Dan keep watching Walk the Talk Hip Hop Hore together with me Yako dan juga. Tahun 13. Bye. Bye.